lupakan yang di belakangku. Ku serahkan hidupku padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu oh Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Sekali lagi katakan, ku melupakan. Ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan hidupku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Oh, rencanamu oh Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapan. Rencanamu oh Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Oh, Kau lebih indah dari emas, perak, dan permata. Kau lebih mulia dari semua yang indah. Sungguh ku terpesona akan Engkau, Kaulah yang terindah, lebih berharga dari segalanya. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau di dalam hidupku.
segalanya. Kau segalanya. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Rindu selalu bersama-Mu Tuhan. Rindu selalu bersama-Mu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan. Sebab ku dapat
katakan menyembahmu, menyembahmu dengan segenap hatiku. Menyembahmu dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Haleluya. Engkaulah yang kami rindukan Tuhan, yang kami nanti-nantikan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak Surgawi, kami sangat bersyukur. Setiap kali kami ada di hadirat, kami boleh tenang, kami senantiasa dicerahkan. Terima kasih, terima kasih. Silakan lagi ajari kami pagi hari ini. Oh, Engkau yang senantiasa menyegarkan roh kami. Engkau yang menguduskan dan mentahirkan kami semua. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Kami percaya pekerjaan-Mu terus berlanjut dalam hidup kami. Terima kasih. Kami bersyukur bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Baik, puji Tuhan. Shalom semua. Cukup jelaskah suaranya? Jelas. Baik. Di radio ada 5 ya. 5 apa 6 ya. Ya, gimana yang di radio? Suaranya oke kah? Boleh absen dulu. Ada keluarga Sihombing ya. Glory Sihombing. Sementara itu yang ini. Mama Alexa izin. Ya. Baik, puji Tuhan. Ya. Malam kita berbicara mengenai apa ya? Pekerjaan Tuhan ya. Bagaimana tentang anak manusia itu ya, istilah anak manusia ya, supaya kita terbiasa dengan istilah yang penting kita perhatikan di dalam Alkitab kita ya. Jadi ada hal-hal memang yang hari-hari ini disingkapkan ya kepada kita tentang makna kedatangan Tuhan ya. Nah, kalau orang hanya sekedar hanya menantikan Tuhan yang datang di awan-awan gitu secara fisik gitu ya, itu sudah akhir gitu. Itu sudah terlambat, sudah jauh gitu. Itu berarti nggak pernah namanya mengalami atau tidak mengalami pekerjaan Tuhan dalam hidupnya gitu. Karena kedatangan Tuhan di awan-awan gitu ya, makanya hanya melihat tanda-tanda gitu ya, hanya sibuk dengan tanda-tanda, maka
tidak akan bisa mengalami pekerjaan Tuhan gitu. Jadi orang yang hanya sibuk, oh tandanya sudah ini, kan selalu melihat tanda-tanda gitu ya. Gempa bumi, perang, wabah gitu ya. Sementara tanda-tanda itu sudah dari dulu sudah terjadi. Perang, kelaparan, itu sudah terjadi dari dulu. Penganiayaan, itu sudah terjadi dari dulu. Tapi ternyata dari generasi ke generasi tidak menyadari atau tidak mengerti apa sebetulnya pekerjaan Tuhan. Apalagi kalau hanya sibuk tentang doktrin-doktrin dasar gitu ya. Tentang baptisan, baptisan selam kah, baptisan percik kah, tentang bahasa roh, tentang penginjilan orang mati, tentang apa saja gitu yang hal-hal yang sebetulnya bukan esensi gitu. Ada hal-hal yang esensi. Esensi itu yang penting sekali maksudnya. Yang harus kita arahkan hati kita kepada hal-hal tersebut. Makanya ada istilah anak manusia. Kalau Tuhan sendiri mengatakan anak manusia, jadi ada istilahnya tentang hari itu tidak ada seorang pun yang tahu. Baik anak manusia, baik malaikat-malaikat di sorga. Hanya Bapa sendiri yang tahu. Dia mengatakan Bapa sendiri yang tahu, itulah sebetulnya Allah itu sendiri yang adalah roh. Dialah sumbernya. Malaikat-malaikat kan dikatakan roh. Tapi mereka juga tidak tahu. Malaikat-malaikat itu juga makhluk yang diciptakan sama seperti kita. Bedanya dengan kita punya tubuh. Makanya ketika Tuhan ditanyakan tentang kehidupan yang akan datang, tentang kebangkitan gitu ya. Ketika orang-orang Farisi menanyakan kepada Tuhan tentang ada di antara mereka yang sampai 7 kali gitu ya. Jadi meninggal dari abangnya, meninggal ke bawah-bawah. Sampai siapakah nanti yang akan jadi suaminya katanya. Pada kebangkitan. Kamu sesat. Dia bilang. Di sorga orang akan hidup seperti malaikat katanya. Ya. Nah. Jadi itu kan berarti begini. Berarti ada kehidupan yang berbeda setelah di alam roh gitu. Jadi makanya kalau ada pemikiran yang lain tentang itu berarti masih pikirannya ada di dunia gitu. Terus lagi kan kita ketika dikatakan anak manusia pun tidak tahu. Jadi anak manusia itu kan sebetulnya berbicara mengenai dirinya. Ya, anak manusia. Berarti para orang-orang kudus yang dulu juga tidak tahu mengenai waktu itu, waktu kedatangannya. Padahal itu berbicara mengenai kedatangannya sendiri. Kedatangan dirinya gitu ya. Anak manusia tidak tahu. Karena ceritanya kedatangan anak manusia. Anak manusia yang bicara itu pun tidak tahu. Yaitu Yesus, manusia Yesus. Jadi kenapa orang sibuk terus
eh, mengatakan pokoknya kalau Tuhan itu datang, kedatangan Tuhan yang kedua itu di awan-awan gitu. Padahal semalam kita sudah membaca ada beberapa. Lihat, mempelai datang. Song-songlah dia. Lalu aku berdiri di muka pintu, mengetok. Barang siapa membukakannya, aku akan masuk dan makan bersama-sama dengan dia. Dan dia bersama-sama dengan aku. Jadi ada beberapa hal tentang kedatangan Tuhan. Jadi saudara, kalau dikatakan anak manusia pun tidak tahu yang pada waktu itu, makanya kita perlu berjaga-jaga karena kamu tidak tahu saat mana ia datang. Jadi kalau orang hanya sibuk saja dengan interpretasinya tentang kedatangan Tuhan, hanya melihat tanda-tanda, kan ada banyak yang seperti itu. Hanya melihat tanda-tanda terus. Sehingga yang terjadi adalah bahwa ketika orang sibuk dengan melihat tanda-tanda, maka orang itu tidak akan melihat Tuhan itu. Tidak akan bisa berkata, lihat, song-songlah dia, mempelai datang, song-songlah dia. Maka pengertian-pengertiannya itu berbicara mengenai apa minyak, itu semua hanya interpretasi saja. Jadi ketika kita menerima dia yang datang, maka kita diberikan kuasa. Jadi saudara, ketika kita pertama kali dibaptis gitu, atau namanya lahir baru gitu ya, sebetulnya itu menerima kedatangan Tuhan yang pertama. Nah, jadi itu sebagai satu persiapan untuk menerima kedatangan Tuhan yang kedua. Makanya dikatakan berjaga-jaga. Namun pengertian orang tentang berjaga-jaga itu kebanyakan hanya melihat tanda-tanda. Berdoa dan berjaga-jaga. Makanya banyak orang menjadi takut gitu. Datang ini, datang itu. Siapakah antikris itu? Siapakah ini? Orang hanya sibuk melihat itu. Sehingga terpesonanya bukan dengan Tuhan, tapi dengan pekerjaan iblis. Harusnya kita berjaga-jaga dengan pengertian Tuhan dalam hidup kita. Ya, makanya saudara, tadi malam tentang kitab Ibrani itu ya, yang pasal 12 itu, dikatakan, kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung, yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Di waktu yang lalu kita tidak dapat mengerti ini dengan jelas. Karena ada sekatan-sekatan yang masih kita buat dalam pikiran kita. Kita tidak mengerti. Atau kita tidak berani mengerti seperti yang Tuhan mau jelaskan. Karena masih ada sekatan-sekatan gitu. Masih ada selubung-selubung. Makanya termasuk
Guru kita karena sibuk untuk mencari pembenaran gitu. Sibuk menangkis semua tentang ketika tidak siap dikatakan sesat. Maka untuk hal-hal yang lebih dalam lagi, saudara pernah gak renungkan, kenapa hari-hari ini kita tidak lagi mengalami yang namanya kehadiran roh-roh orang mati? Kenapa dulu kita mengalami sensitif gitu? Dikit-dikit langsung tahu gitu orang yang sudah ini. Karena memang alam pikiran kita tinggal di sana. Jadi sama seperti orang-orang yang mengatakan dirinya percaya, dia hanya di situ saja karena tidak berjaga-jaga. Jadi berjaga-jaga yang dimaksud hanya begini. Tuhan sudah mau datang. Tuhan sudah mau datang. Tapi bayangan mereka adalah tentang bahwa Tuhan akan datang nanti melakukan pembalasan. Jadi yang dinantikan itu adalah Tuhan yang akan menyatakan keadilan. Sementara orang-orang itu tidak sadar bahwa Tuhan akan datang menghakimi dia gitu. Jadi kalau orang sibuk terus membenarkan dirinya, menyatakan jangan dengarkan mereka gitu. Hati-hati. Sudah ada sekarang yang mengatakan begini, begini, begini. Lalu mereka berperang memakai ayat-ayat Alkitab untuk mengalahkan, untuk meruntuhkan apa yang dialami orang yang mengalami pekerjaan roh dalam hidup mereka. Makanya pasti kalau kita nggak membicarakan itu lagi, pasti orang-orang yang sebelum kita yang masih di situ nggak mau. Nggak mau mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Jadi berjaga-jaga itu adalah mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Ketujuh jemaat itu berbeda pesannya kepada mereka. Kepada Laodikia, kepada Philadelphia, kepada Smyrna, Efesus, Tiatira. Semuanya berbeda. Makanya dikatakan kita mesti mendengarkan apa yang dikatakan roh. Jadi ketika Tuhan mengatakan anak manusia tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Jadi Bapa itu adalah sumber dari segala roh gitu. Malaikat-malaikat pun tidak tahu. Jadi inilah yang dikatakan sebetulnya berjaga-jaga. Menanti-nantikan Tuhan. Makanya ketika saudara sampai hari ini bisa ada di sini, bisa mendengarkan, itu adalah sebetulnya pekerjaan roh di dalam kita. Dan makin lama pekerjaan roh itu makin lama makin kuat. Dan terjadi pemisahan antara kita akan mengenal mana namanya pekerjaan daging kita, mana pekerjaan roh. Pekerjaan Allah di dalam hidup kita. Kita akan tahu dengan sendirinya. Dan dengan sendirinya kita akan tahu isi Alkitab dengan sangat jelas.
Dan kita akan mengerti di mana tipuan-tipuan si jahat. Saya ingat begini ya. Dulu guru kita selalu kalau misalnya menginjili gitu. Karena kebetulan yang banyak kita layani itu dari suku orang-orang Chinese gitu ya. Banyaknya gitu. Karena mereka banyak mengalami ini ya. Sering namanya mengalami yang namanya karena menyembah nenek moyang gitu ya. Bukan menyembah sih apa? Apa istilahnya ya? Berbakti kepada roh leluhur, kira-kira begitulah ya. Mereka sangat menghormati para leluhur. Jadi mereka sangat dekat dengan roh-roh orang mati, para leluhur mereka. Makanya ada istilahnya bagaimana bulan hantu gitu kan. Bulan hantu itu maksudnya adalah bulan roh-roh orang mati. Nah, saya ingat dulu perkataannya selalu begini. Kamu dengar ya, Tien Kong itu sudah menjadi manusia dan dia sudah turun. Tapi dia bukan turun di daerah Cina katanya gitu. Dia nggak turun di Cina gitu. Tapi dia turun di Israel gitu. Selalu itu terngiang-ngiang dalam pikiran saya gitu ya. Kenapa ya mengatakan seperti itu ya? Kenapa sering mengulang-ulang perkataan seperti itu? Dia turun di Israel, di Yehuda, dia jelasin gitu ya. Kalau kita menginjilin gitu. Dia nggak turun di Cina, sehingga kamu nggak tahu. Nah, jadi mungkin kita mengucapkan itu, mungkin pas guru kita tidak menyadari bahwa perkataan itu bisa memblok pengertian orang bahwa memang sebetulnya justru Tuhan yang datang kedua kali itu dari timur, di sana pekerjaannya. Tidak ada saudara di daerah manapun yang gereja sejak awal mereka itu saudara sudah sangat terbiasa dengan istilah gereja kota gitu, atau apa namanya istilahnya ya. Mereka tidak terlalu banyak sekte seperti yang ada di luar mereka gitu. Jadi pengertian mereka itu sudah sangat siap untuk menerima kedatangan Tuhan yang kedua. Makanya Tuhan menyatakan dirinya di sana pertama kali. Jadi kan seperti kilat memancar dari timur katanya. Jadi bayangkan tahun 90-an. Karena mereka mengalami boleh dikatakan penganiayaan yang cukup panjang. Bahkan sampai hari ini. Tapi targetnya sekarang adalah yang sudah mendapatkan pengertian tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sehingga mereka sangat dianiaya. Bukan hanya PKT, tetapi justru orang-orang percaya. Karena dengan sendirinya, jadi mereka ini boleh dikatakan walaupun mereka menyebut dirinya gereja, tetapi mereka sangat kuat tentang pemahaman tentang bahwa Tuhan sudah datang kedua kali. Mereka gigih sekali untuk hal itu. Ya. Nah, namun kita tahu saudara bahwa ini sebetulnya adalah satu persiapan
Jadi ketika kita mengalami kedatangan Tuhan yang kedua kali, bukan itu segala-galanya. Justru kita sedang dipersiapkan untuk bisa menjadi satu benih gitu. Untuk pekerjaan Allah berikutnya. Untuk mempersiapkan. Jadi kalau di zamannya Nuh, selama beberapa hari mempersiapkan untuk satu generasi yang baru. Jadi dia bergaul karib dengan Tuhan. Selama itu. Barulah untuk memulai satu masa yang baru. Nah, jadi sama seperti kita sekarang ini, kita ini diajar terus, dimurnikan. Dimurnikan ini bukan hanya sekedar kita itu dibersihkan dari segala dosa, pelanggaran kita, bukan. Tetapi pemurnian ini adalah lebih ke arah kita akan mengenali mana yang roh, mana yang daging. Mana yang Tuhan, mana yang iblis gitu. Karena iblis juga akan memperdengarkan suara-suara yang mirip dengan firman Tuhan. Makanya awal-awal pasti ketika kita menanyakan, itu pasti kita akan bawa dari Alkitab. Sama seperti murid-murid juga begitu ya. Ketika Yesus mengatakan sesuatu yang baru gitu, mereka kan tanya gini, lalu kenapa Alkitab bilang begini? Gitu. Maka mereka juga akan begitu karena disitulah banyak orang percaya masih tinggal di situ. Makanya ketika awal-awal saya mengatakan bahwa orang Kristen banyak memenjarakan Tuhan di dalam Alkitab. Mungkin awal-awal saudara belum ngeh. Atau ketika mulai Tuhan katakan bahwa sudah beralih dari Alkitab. Bahkan ketika mulai dia katakan tidak perlu lagi, atau dalam arti begini ya, tidak terlalu, jangan apa ya, membuat pembacaan Alkitab menjadi satu doktrin gitu. Itu sebagai satu persiapan. Jadi ketika dikatakan itu, awal-awalnya saudara pasti goncang gitu. Karena ada ayatnya bilang begini, ada ayatnya bilang begini. Terbukti saudara, orang-orang Farisi lah yang paling tidak mengenal tentang kedatangan Tuhan. Yang pertama, mereka selalu sibuk. Oh, dia harus begini, dia harus begini, dia harus begini. Jadi, apa yang sedang kita alami belakangan ini, sebetulnya itu adalah hari demi hari kita ada hal yang di dalam pikiran kita itu diruntuhkan. Jadi firmanlah yang menggoncangkan kita. Firman yang baru yang menggoncangkan kita. Pengertian-pengertian yang baru. Makanya ketika dia menjelaskan tentang pengangkatan, pasti kalau orang yang memegang teguh tentang prinsip pengangkatan yang lama, mereka tidak akan siap. Mereka selalu akan sibuk dengan pemahaman yang lama tentang Alkitab, tentang pengangkatan. Makanya sama seperti pertanyaan orang yang saya katakan semalam. Kalau itu dipaksakan, apakah Bapak siap lari mengungsi?
Itu kan sesuatu yang mungkin bagi mereka, itu mereka sudah tertawan di situ, saudara. Jadi, mereka hanya masih mengandalkan kekuatan diri mereka gitu. Seolah-olah Tuhan tidak berdaulat di atas semua. Jadi saking sibuk terus melihat tanda-tanda itu, maka tidak bisa lagi berjaga-jaga dalam menanti-nantikan Tuhan itu. Jadi menanti-nantikan Tuhan di situ adalah menantikan, melihat pekerjaan roh. Sehingga kita benar-benar menyadari, jiwaku benar-benar menyadarinya katanya kan. Mazmur 139. Jadi keselamatan yang dari Tuhan itu bukan bayang-bayang. Tetapi kita benar-benar menyadarinya. Itulah sebetulnya proses pemurniannya. Jadi hal-hal yang lama, pemahaman-pemahaman yang lama dalam pikiran kita itu dibenturkan dengan pemahaman yang baru. Bukan karena perkataan saya, tetapi saudara pasti bisa akan membedakan mana apakah benar-benar yang saya sampaikan itu perkataan-perkataan Tuhan yang baru atau yang lama. Nah, disinilah roh saudara mulai sensitif. Termasuk jiwa saudara. Semakin menyadarinya. Saudara akan melihat bagaimana pekerjaan penyelamatan Tuhan atas hidup kita itu menjadi sangat nyata, menjadi sangat real. Itu terbukti juga dengan pemahaman kita yang baru tentang isi Alkitab. Makanya telah datang ke sini, telah datang ke sini, telah datang ke sini. Makanya hari-hari ini karena kita berani maju ke depan, maka pekerjaan dunia orang mati itu tidak lagi menarik kita ke dunia mereka. Jadi orang-orang yang masih terus berupaya menginjili di dunia orang mati, entah apapun itu, entah bagaimanapun itu, orang itu akan tertipu. Bahkan rohnya bisa tinggal di sana. Tinggal di dunia orang mati. Jadi bahkan mereka yang masih terus menerangkan, oh Paulus bilang begini, Petrus bilang begini, itu sebetulnya mereka sedang ada di dunia orang mati. Karena apa? Mereka menahan firman Tuhan itu. Jadi mereka memenjarakan Paulus itu di masa yang lalu. Padahal Paulus yang sekarang itu berbeda. Bahkan semalam kita sudah mendengarkan bahwa Yesus sendiri pun, anak manusia itu sendiri pun sudah terhilang di dalam Bapaknya, menyatu. Makanya hampir-hampir kita tidak mengenali lagi. Sedangkan dirinya sendiri pun dia tidak mengenali lagi. Makanya dia menampakkan diri dalam rupa yang berbeda. Setiap kali menampakkan diri, pasti dalam rupa yang berbeda. Jadi Tuhan yang bagaimana yang akan ditunggu oleh orang-orang yang datang di awan-awan? Tuhan yang bagaimana? Pasti Tuhan yang ada di kalender. Ya kan? Jadi walaupun ada orang yang pernah sampai melukisnya, seperti gambar itu karena dia lihat, percayalah saudara, si jahat bisa melakukan seperti itu. Demi apa? Demi menyesatkan. Firman Tuhan tidak pernah berubah. Dengerin ya, kalian tidak pernah melihat dalam rupa apapun. Jadi jangan buat bagimu
yang menyerupai patung, menyerupai apapun gitu, menyerupai binatang. Makanya kita lihat di dalam kitab Wahyu, wajah Tuhan itu diwakili oleh 4 makhluk. Makanya ada yang menyembah lembu gitu kan. Jadi kenapa dulu umat Israel itu membuat apa? Patung apa itu? Patung apa dalam bentuk apa? Domba atau Hah? Domba ya? Domba atau lembu kah? Lembu. Lembu, Pak. Lembu kan? Patung lembu emas katanya. Karena pasti si jahat membuat gambar-gambar gitu. Sehingga mereka membuat itu, inilah Allahmu yang membawa engkau. Bayangin tuh. Makanya di akhir zaman, si jahat akan meniru. Makanya mulai sekarang kan sudah mulai, oh Tuhan menampakkan diri di sana. Dalam bentuk salib lah, dalam menangis lah. Sehingga saudara, kalau boleh kita lihat bahwa pekerjaan si jahat menjadi lebih jelas sekali daripada pekerjaan Tuhan. Terbukti dengan orang sibuk melihat tanda-tanda itu. Sehingga membuat mereka menjadi takut. Nah, jadi saudara, orang-orang, jadi kalau kita sibuk membicarakan apa yang dikatakan oleh manusia, itu adalah membuat pertahanan kita dalam berjaga-jaga itu menjadi runtuh. Gitu. Jadi ketika kita melihat segala sesuatu terjadi, misalnya yang kita kemarin alami kan, bisa membuat iman kita goyah juga kan. Gimana dong gitu. Tetapi kalau kita sibuk memperhatikan pekerjaan Tuhan dalam kita, maka yang ada adalah kita itu tidak peduli lagi dengan diri kita. Tapi kita lebih peduli tentang pekerjaan Allah dalam kita. Kalau kita lebih memperdulikan tentang diri kita, maka yang ada adalah kita akan terus mencari pembenaran. Kita akan terus berusaha ingin baik di hadapan orang lain. Ya. Jadi pengertian-pengertian seperti yang kita baca dalam kitab Ibrani ini. Lalu ayat-ayat yang kita baca kemarin tentang kedatangan Tuhan. Jadi kalau saudara perhatikan dan ingat-ingat kembali pelajaran-pelajaran yang lalu, saudara akan semakin bagi orang akan semakin aneh gitu. Nah, jadi sebetulnya apa yang sedang dia kerjakan di dalam kita itu adalah untuk mempersiapkan diri kita ini masuk dalam pekerjaan yang baru. Makanya kan di awal ini kan kamu telah datang ke Bukit Sion. Itu langsung dibuat di topnya itu. Selama ini mungkin ini tidak terlalu dimengerti. Jadi ketika dikatakan kamu telah datang ke Bukit Sion, oh ternyata dari sini kita boleh melihat
kedalaman daripada pekerjaan Allah dalam hidup kita. Jadi, selama ini orang berbicara mengenai Tuhan, itu samar-samar. Jadi, sekarang ini ketika dia menyatakan dari ayat ini, saudara, kita itu boleh memahami Allah itu semakin nyata. Ketika dikatakan, kamu telah datang ke Bukit Sion, itu puncak keindahan. Dari sanalah Allah tampil bersinar. Jadi kalau kita datang kepada Dia, Dia akan menerangi hati kita. Saudara nanti akan begini, oh, ketika baca Alkitab, oh gini maksudnya ya Tuhan. Saudara akan mendengarkan sendiri roh itu, atau Tuhan yang berinkarnasi. Saudara akan membedakan yang namanya dengan firman yang berinkarnasi dengan roh itu sendiri. Kan roh yang menghidupkan. Jadi ketika dikatakan Roh Kudus, di satu sisi kita memahami tentang bahwa bagaimana itu adalah gambaran seorang ibu atau perempuan. Gitu ya, perempuan. Nah, tapi itu walaupun kita sudah bisa membayangkan itu sebagai roh gitu ya, bukan daging gitu ya, bukan jasmani. Tetapi kita nggak boleh lagi tinggal di situ. Karena tentang kelahiran baru atau tentang ciptaan baru tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan. Artinya tidak ada jenis kelamin. Tidak. Jadi kalau kita katakan Roh Kudus, ya itu juga Roh Kudus itu sendiri, atau Tuhan itu sendiri, atau Roh Tuhan itu sendiri, atau Roh Bapa itu sendiri. Jadi kalau dikatakan Roh Kudus itu akan mengingatkan kamu tentang apa semua yang kukatakan. Jadi yang dikatakan itu adalah roh yang mengatakan atau firman itu yang dihidupkan oleh roh. Jadi kan firman yang menjadi manusia, yaitu di dalam diri anak manusia Yesus. Jadi kan firman itu kan yang menjadi manusia ini. Jadi yang menghidupkan itu adalah roh Tuhan itu sendiri. Atau roh Yahweh. Atau roh Bapa itu sendiri. Makanya dikatakan dia akan menerangkan kepadamu. Mengingatkan. Inilah pekerjaan roh dalam hidup kita. Apakah saya sudah cukup sederhana menjelaskannya? Kita akan membedakan apa itu firman. Bisa membedakan. Apa itu firman. Bagaimana dia beroperasi di dalam diri Yesus. Dia menjadi manusia, punya tubuh jasmani. Tapi di dalamnya itu adalah firman. Lalu yang menghidupkan firman ini adalah rohnya sendiri, intinya. Itulah yang membuat Yesus selalu bersekutu dengan roh itu. Allah itu adalah roh. Barang siapa menyembah dia. Jadi menyembah dia itu bukan hanya sekedar kita menyembah dalam bahasa roh, bukan itu. Artinya itu bukan itu. Artinya lebih ke arah, barang siapa ingin menjadi pelayannya. Kan hamba itu kan, menyembahkan itu kan hamba ya. Menghambakan diri. Jadi penyembahan itu bukanlah sekedar lagu-lagu yang kita ucapkan. Kata-kata yang indah, sesuai dengan firman Tuhan, mungkin kata-kata lagu itu. Tetapi terlebih kepada menundukkan. Terlebih kepada
roh kita atau kitanya sendiri takluk, mengagumi, memuji Dia, menghargai, menghormati, takut akan Dia. Itulah yang dilakukan Yesus selama Dia hidup. Saya berharap saudara bisa menyamakan diri saudara dengan Yesus dalam hal ini. Makanya dikatakan Yesus adalah jalan. Dia menjadi jalan di dalam hidup kita. Ya. Jadi semua yang diucapkan Dia di dalam Alkitab itu akan menjadi hidup ketika dihidupkan oleh Roh-Nya. Makanya ada istilah kita mengalami baptisan Roh Kudus. Jadi pekerjaan Roh Kudus ini. Jadi Roh Kudus sejak awal itu selalu menyertai pekerjaannya secara materi, secara jasmani. Jadi ketika firman itu menjadi manusia di dalam kita. Tapi bukan lagi firman yang pertama yang dulu. Jadi firman ini kan sudah mengalami mengalami peningkatan atau perubahan. Atau mengalami perkembangan. Makanya kan dalam kitab Ibrani itu, marilah kita, coba lihat ya, kata-kata itu. Ini penting saudara. Ibrani pasal yang ke-6 itu ya. Ayat yang berapa? Satu coba. Sebab itu, Ibrani 6 ayat 1. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangan yang penuh. Jadi sebetulnya firman itu mengalami perkembangan. Perkembangan yang penuh. Jadi makanya yang kita terima, makanya ada istilah kedatangan Tuhan yang kedua. Itu adalah kedatangan firman, kedatangan anak manusia katanya kan. Itu adalah firman. Jadi bukan berbicara mengenai anak manusia di situ. Kenapa dikatakan dia tidak tahu? Bagaimana dia tahu? Karena Allah berbicara di masa yang akan datang gitu loh. Macam mana dia tahu? Makanya hanya Allah sendiri yang tahu. Hanya Bapa sendiri yang tahu. Kenapa dikatakan istilah Bapa? Jadi dia sedang menyebut dirinya adalah, ya saya ini hanya sekedar boleh dikatakan diciptakan oleh Tuhan. Lahir dari Tuhan. Berarti lebih besar yang melahirkan daripada yang dilahirkan. Kalau kita agak alergi dengan yang namanya Yesus itu diciptakan ya. Kalau kita membedakannya dengan Yesus itu atau Sang Firman itu dilahirkan pada hari ini aku melahirkan engkau. Engkau adalah anakku dan aku adalah Bapakmu. Jadi ketika dia mengatakan hanya Bapa sendiri yang tahu, nah itu berbicara mengenai sumbernya dari segala sesuatu. Jadi kenapa dia tidak tahu? Karena belum waktunya dikasih tahu. Karena ya belum kita akan alami. Nanti baru di akhir zaman, baru dia menyingkapkannya. Jadi dia sendiri yang akan menerangkan. Makanya memang pekerjaan kali ini tidak semudah yang kita bayangkan. Jadi kita mungkin berpikir, oh orang itu sudah sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dia sudah pendeta, dia sudah nampaknya sudah tulus sekali dalam segi perbuatan, menolong orang, menjadi gembala yang baik.
belum menjadi kriteria, apakah orang itu bisa menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali? Karena tidak berani beralih kepada pekerjaan berikutnya. Hanya mempersenjatai dirinya ini dengan pemahaman-pemahaman yang lama. Nah, itulah yang mengakibatkan tidak bisa beralih penuh. Jadi makanya ketika dikatakan kedatangan Tuhan yang kedua, inilah yang dikatakan kepada perkembangannya yang penuh. Jadi sama seperti Yesus, dia sangat berjaga-jaga setiap kali, setiap waktu gitu ya. Sangat menanti-nantikan. Inilah sebetulnya yang dia nanti-nantikan. Karena si jahat juga dia tidak lagi seperti yang waktu pencobaan di padang gurun itu. Itu kan sangat nyata ya. Tapi berikutnya dia menjadi nggak kelihatan. Jadi dia harus berjaga-jaga. Yang mana ini? Bahkan dia sangat perhatikan. Jangan-jangan si iblis juga bekerja melalui murid-muridnya. Makanya dia langsung, enyahlah engkau iblis. Katanya. Di satu sisi, Tuhan mengatakan kepada langsung kepada iblis itu ya. Tapi sebetulnya di satu sisi dia sedang berbicara langsung kepada Petrusnya juga. Karena Petrus tidak menyadari bahwa si iblis ini sudah bercokol sangat kuat di dalam dirinya. Dia tidak menyadarinya. Jadi ketika dia mendapatkan firman, bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, tapi Bapakku yang di sorga katanya. Wow, itu langsung dagingnya yang sudah terlalu lama dikuasai oleh si iblis. Wow, langsung dia. Boom. Sama seperti Abaddon yang bilang kepada Lucifer, wis, hebat sekali kamu ya. Apa kamu nggak mau bikin ini? Masa setiap kali orang memuji kepada, nggak pernah menghargai kamu. Jadi dia menyusun strategi. Dia berdagang. Dia menyusun kudeta. Dan inilah yang dilakukan sampai dengan hari ini. Ingin mencari orang. Jadi begitu dia dilepaskan nantinya. Makanya ada perang Armageddon nantinya kan. Setelah selesai ini. Di penghujungnya 1000 tahun. Ada perang Armageddon. Perang yang terakhir. Ketika iblis dilepaskan lagi. Jadi ini sebetulnya dengan kita pemahaman ini. Sebetulnya dia sendiri melalui kita. Justru yang akan mengikat. Ya, yang akan mengikat iblis dan memasukkannya ke jurang maut. Nggak bisa dia lagi bekerja di dalam kita. Nggak bisa lagi menyuntikkan apapun. Nah, saudara bisa memperhatikan itu, saudara, pemurnian itu dalam hidup kita. Sehingga kita akan terbiasa dengan
mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat, menjadi akan makin terbiasa. Ketika kita berbicara dengan orang lain, ketika posisi kita menanti-nantikan Tuhan, maka kita akan terbiasa dengan mengucapkan sesuatu yang tak terpikirkan oleh kita. Tapi tiba-tiba kita sudah ucapkan. Itulah namanya pekerjaan roh. Pekerjaan roh dalam hidup kita. Saya berharap saudara bisa terus ya menangkapnya dan mulai memperhatikan. Saudara mulai memperhatikan apa yang Tuhan sampaikan gitu. Jadi kalau saya katakan misalnya apa yang saya sampaikan, ya mulailah saudara mulai melihat bahwa apa yang Tuhan sampaikan kira-kira gitu ya. Mulai terbiasa ya dengan itu istilah-istilah itu ya. Nanti kan kalau katakan saya, saudara kalau saudara masih ingat yang lama, saya yang lama gitu, saya nanti menjadi sandungan gitu. Tetapi kalau saudara bisa melihat Tuhan yang mengatakan, kalau saya mengatakan Tuhan katakan, nanti itu serba dilema, saudara. Nah, makanya tadi malam kita mendapatkan pengertian tentang kita terhilang di dalam Dia. Terhilang. Jadi kita akan melupakan. Jadi kehidupan yang kita jalani sejak dari kita lahir secara jasmani sampai dengan hari ini. Jadi kehidupan secara jasmani, secara daging, itu masih mengikuti. Nah, ketika kita masuk ke dalam satu, jadi kelahiran baru yang kita katakan ketika kita pertama kali mengenal Tuhan, itu realnya kita alami sekarang gitu. Realnya. Di kedatangan Tuhan yang kedua kali. Makanya kan kedatangan Tuhan yang pertama, dia kan cukup nggak puas ya dengan pengertian murid-muridnya. Makanya sampai di endingnya kan dia mencoba ada banyak hal yang masih mau katakan kepadamu. Tapi kamu belum bisa menanggungnya sekarang. Belum bisa maksudnya menerimanya atau memahaminya. Karena itu masih pekerjaan yang pertama. Makanya dia janjikan Roh Kudus. Nah, orang menjelaskan tentang Roh Kudus di pekerjaan yang pertama itu menjadi boleh dikatakan salah kaprah. Karena yang mereka lihat hanya sekedar kuasa. Karena terbukti juga, walaupun para murid sudah mengalami pencurahan Roh Kudus, baptisan Roh Kudus pada masa itu gitu ya. Ternyata seorang Petrus pun tidak mengerti kalau Tuhan menghendaki mereka itu harus keluar ke bangsa-bangsa. Karena pekerjaan Tuhan yang pertama adalah di antara orang Yahudi. Makanya ketika turun binatang-binatang haram itu, sembelihlah katanya. Oh enggak Tuhan, enggak bisa terus. Karena dia masih tetap juga jadi enggak mengerti gitu. Makanya kenapa saudara awal-awal, saudara mungkin ketika mendengarkan begini, tahu enggak mereka ada di sini? Saya saudara tidak mengatakan itu dari pemahaman orang lain, enggak.
Coba saudara mundur ke belakang, ingat lagi semua. Karena memang itu adalah pekerjaan firman yang kedua. Itu yang dikatakan perkembangan penuh. Jadi para orang kudus yang belum disempurnakan, itu mereka itu, oh gitu ya. Jadi kalau seandainya, tadinya kan oke, mereka menyatu. Kalau mereka dipisahkan sedikit saja, maka mereka itu yang ada di dalam diri Tuhan itu akan memahami, oh ini maksudnya perkembangan penuh. Kenapa mereka tidak bisa memahami dulu atau sebelumnya? Karena ya dia belum datang gitu loh. Maksudnya waktunya, akan tiba waktunya katanya. Jadi ada istilah akan tiba dan sudah tiba. Jadi ketika penjelasan yang sekarang, jadi kita, makanya saya katakan berulang-ulang, kita nggak bisa tinggal di yang lama. Itu hanya dasar. Jadi firmannya itu perkembangannya itu penuh. Tergantung sejauh mana kita sudah memahaminya. Jadi itu akan seperti bangunan, model bangunan dibangun. Menjadi semakin lama semakin kokoh pengertian kita. Nah, jadi saudara, ketika dikatakan mengalami perkembangannya yang penuh, anak manusia itu tidak datang. Itu di zamannya ketika dikatakan tidak tahu gitu tentang kedatangan itu. Padahal berbicara mengenai kedatangan si anak manusia ini kan. Jadi anak manusia yang itu kan Yesus harusnya. Disinilah kita bisa melihat perbedaan Yesus atau Tuhan atau firman yang berinkarnasi dalam dia atau dengan Allah itu sendiri, Bapa itu sendiri. Jadi untuk kita beralih dari pengertian kita secara manusia, beralih kepada pengertian secara roh. Nah, disinilah baru kita semakin mengerti. Di pekerjaan Tuhan yang kedua ini. Jadi, kalau di kitab Galatia dikatakan, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Hidup yang kuhidupi sekarang adalah hidup oleh iman. Nah, kalau dikatakan hidup oleh iman, itu karena pengertian dia yang lama. Makanya kan di sorga kan katanya kan tidak ada lagi iman. Tidak ada pengharap. Yang ada hanya apa? Kasih katanya kan. Itu yang tinggal. Karena bukan pengharapan lagi. Kita tinggal di dalam kasih. Itu yang tertinggi katanya. Artinya apa? Yang dikatakan hidup oleh iman katanya. Itu hanya persiapan awal. Setelah itu sudah. Kita akan mengerti. Dan kita menanti-nantikan. Disitulah kita terhilang di dalam Tuhan. Terhilang itu blended, menyampur, menyatu. Itu istilah terhilang ya. Makanya kita itu menjadi tidak ingat lagi. Nah, tapi kan di tulisannya Paulus, ini yang kulakukan, aku melupakan. Berarti kan masih kelihatan kan Paulusnya kan? Aku melupakan. Berarti kan masih kelihatan kan? Makanya ada yang ku kehendaki, masih kelihatan. Tetapi nantinya tidak akan lagi. Karena apa? Karena benar-benar Allah sendiri itu dengan segala keberadaannya itu dan cara hidupnya nanti itu seperti anaknya itu. Itulah yang nanti hidup di dalam kita
yang akan memasuki kehidupan langit baru dan bumi baru. Jadi itu yang akan bekerja. Allah itu sendiri. Jadi semua pemahaman yang ada di dalam kitab itu hanya boleh dikatakan itu hanya wah itu permukaan saja gitu loh. Tapi puncaknya adalah Bukit Sion. Nah, gitu. Dari Bukit Sion Allah tampil bersinar. Puncak keindahan. Puncak kebahagiaan. Puncak sukacita. Puncak kasih. Kasih yang sempurna. Bapa itu sempurna. Jadi ini semuanya berbicara mengenai Allah itu. Itulah yang sedang bekerja di dalam kita. Jadi ketika dikatakan tadi, kamu sudah datang ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Itu adalah tingkatan-tingkatan. Jadi ketika kemarin Tuhan mengatakan tentang bagaimana ketika murid-murid bersaing satu dengan yang lain. Nggak ada lagi itu. Karena apa? Siapa mau jadi terbesar, dia harus menjadi terkecil. Gimana kita mau bersaing lagi? Artinya, semakin kita melupakan diri kita, semakin Tuhan bekerja dalam kita. Semakin kita mengerti bagaimana Allah itu bekerja dalam kita. Bagaimana pekerjaan Allah dinyatakan dalam kita. Jadi penghakiman Tuhan itu adalah menghakimi siapa kita. Jadi kalau kita baca 1 Petrus 4 ayat 17 itu, kalau pekerjaan Allah itu dimulai dari rahmat Tuhan, bagaimana dengan orang-orang yang tidak percaya sama Tuhan? Itu kan masih bayangan dia tentang, makanya dijelaskan tentang akhir zaman itu penjelasan di situ masih berbicara mengenai, masih ada unsur campuran dengan bayangan kita terhadap penghancuran secara materi. Dan sebetulnya itu sudah dialami oleh bumi ini berkali-kali. Bencana ini, bencana itu sudah banyak sekali. Hujan es, itu sudah terjadi. Wabah. Sudah dialami terus gitu. Namun, umat Tuhan atau orang percaya masih lebih banyak memperhatikan semua bencana-bencana yang terjadi. Tidak pernah gitu loh. Hidup di kehidupan yang sesungguhnya. Makanya sibuk, bagaimana membuat suasana supaya hatinya tenang. Dengan menyanyikan lagu-lagu, membuat menyembah. Coba saudara perhatikan lagu-lagu yang ini mereka buat itu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu. Tahu nggak saudara? Dengan perasaan-perasaan seperti itu, tanpa sadar, menciptakan hadirat Tuhan. Menciptakan. Sehingga orang terbius di situ. Sehingga ketika Allah benar-benar menerangkan tentang penyembahan yang sesungguhnya, nggak paham. Karena kan sibuk di situ. Mari kita menyembah Tuhan. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Namun hanya di situ saja. Ketika dalam kehidupan setiap hari, tidak melakukan perenungan. Tidak memahami bagaimana pekerjaan Allah itu di dalam dia. Memang tidak bisa. Karena belum menerima kedatangan Tuhan yang kedua.
Jadi kedatangan Tuhan yang kedua adalah pekerjaan Allah berikutnya. Oh, kenapa putus di radio ya? Cek satu. Haleluya. Sorry ya, ada putus tadi kayaknya di radio. Nggak tahu disadari nggak ya? Ini kita nggak ada terganggu tadi kan? Ada terganggu nggak? Ada terganggu tadi? Nggak ada, Bang. Nggak ada ya? Karena tadi radionya tiba-tiba saya lihat kayak connect gitu. Berarti kan itu terputus. Oke, tapi kayaknya sebentar aja. Oke. Jadi inilah yang sedang dikerjakan Allah dalam hidup kita. Mengalami perkembangan yang penuh. Ya. Ini yang harus seperti inilah sebetulnya kita menanti-nantikan Tuhan itu. Jadi kita tidak akan terpengaruh dengan goncangan-goncangan apapun. Mau dia bilang bermutasi kah, mau dia bilang apapun itu, mau dia bilang mau dipaksakan kah. Jadi saudara mesti lebih harus mengarahkan pikiran saudara kepada Dia yang berinkarnasi dalam saudara. Kalau saudara memahaminya, saudara akan memandang rendah semua ketakutan-ketakutan apapun yang diperlihatkan di depan mata kita. Nggak mungkin bisa menakuti saudara. Karena saudara memahami saudara adalah pencipta. Karena kita terhilang di dalam Dia. Blended di dalam Dia. Bagaimana kita menjadi takut dengan segala sesuatu yang terjadi? Bagaimana kita menjadi takut dengan yang namanya kematian? Kematian sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Ketika kita semakin fokus kepada Dia, terarah, kita menantikan Dia. Kita merendahkan diri, hidup seperti Tuhan, menanti-nantikan. Enggak bakalan kita terpengaruh sedikit pun gitu. Disitulah kita akan mengerti jawaban-jawaban apa yang akan kita berikan kepada orang-orang yang meminta pertanggungjawaban jawab tentang iman kita. Enggak akan tergoyahkan. Saudara akan dengan mantap menghadapi apa saja. Itulah latihan kita berjaga-jaga. Jadi, jangan pikirkan apa yang mau kita ucapkan untuk sesuatu yang tidak kita ketahui. Apa yang akan terjadi di depan. Jangan rancang-rancang. Nanti kalau nanti kayak gini. Enggak. Karena apa yang kita takutkan itu yang akan terjadi. Tetapi kita lebih ke arah bagaimana sih sebetulnya dulu ketika Tuhan menanti-nantikan Bapaknya. Kalau saudara sudah sampai di situ, maka saudara akan terus menanti-nantikan Dia. Jadi yang kita nantikan bukan melihat tanda-tanda gitu loh. Berjaga-jaganya bukan itu, bukan. Tapi berjaga-jaganya adalah kita melihat pekerjaan Tuhan. Jadi kita mengucapkan sesuatu gitu. Ternyata Tuhan sedang berfirman melalui mulut kita. Renungkan itu. Makanya nanti kita akan diajar. Oh, saya pernah bilang ini kemarin. Oh, ternyata salah. Minta ampun. Tapi diajarkan lagi kepada perkembangan yang penuh. Oh, gitu maksudnya ya. Itulah namanya menanti-nantikan. Itulah namanya menjadi hamba. Mendengarkan apa yang dikatakan roh. Jadi kalau dikatakan roh itu sesuatu yang di luar pemahaman kita. Mendengarkan apa yang dikatakan roh. Kalau kita ini kan anak manusia ceritanya. Jadi ketika kita dilimpahi dengan perkataan-perkataan roh, disitulah pengertian kita makin lama, pengertian kita yang lama akan beralih kepada pengertian yang baru. Makanya kita bisa meninggalkan
Alkitab. Karena Alkitab itu adalah pekerjaan yang lama. Yang istilahnya di permukaan. Memang dari situ itu bisa menjadi hidup karena firman itu hidup. Jadi jangan berusaha memahami Alkitab dengan pengertian yang lama. Tapi izinkanlah dia akan menerangkan. Jadi lebih baik kita membaca Alkitab ketika dia ingatkan kepada kita. Kan itu pekerjaan Roh Kudus. Jadi ketika diingatkan, misalnya seperti menjelaskan ingat, tiba-tiba kita diingatkan. Disitulah kita baru, baca lagi, lihat itu. Oh, ini maksudnya ya. Jadi jangan dibalik gitu loh. Jangan pakai Alkitab, firman Tuhan yang ada di Alkitab. Jangan pakai itu untuk melawan firman Tuhan yang sekarang gitu loh. Jadi istilahnya begini, yang lama kan harus menjadi hamba daripada yang baru. Iya dong. Ini harus menjadi yang utama. Makanya kan dari penerangan-penerangan yang tadi, saudara bisa memahaminya. Karena manusialah yang mengatakan ketika pertama kali dibuat Alkitab. Itu kan asli hasil daripada rapat. Kita buatlah ini di Alkitab. Makanya ketika kitab-kitab yang lain yang tidak dimasukkan ke dalam Alkitab, itu sangat dilarang untuk dibaca. Berapa banyak di antara saudara yang pernah baca kitab Nikodemus? Berapa banyak di antara saudara yang pernah membaca kitab Henok? Itu sudah ada dari dulu, tapi tidak dimasukkan dalam kanonisasi Alkitab. Karena kan panjang sekali. Kitab Henok saja panjang sekali. Kitab Nikodemus pun panjang sekali. Bagaimana kalau dimasukkan? Tetapi karena tidak ada di dalam Alkitab, maka orang takut sekali untuk hal-hal yang baru. Nah, itu pekerjaan si iblis menahan. Jadi sejak awal. Makanya kitab Wahyu, makanya juga orang-orang Katolik dulu mana bisa baca Alkitab, mana bisa menerangkan Alkitab. Sejak dari situlah ada orang awam dan imam. Pengertian. Nah, tapi sekarang Tuhan mengatakan, dari dulu saja sudah Tuhan bilang, bahwa Bapa sendiri akan menjelaskan. Bagaimana saudara bisa menangkap perkataan Bapa, sementara Bapa nggak kelihatan? Bagaimana kita mendengarkan suara roh, kalau kita tidak tahu apa itu pekerjaan roh dalam kita? Bagaimana kita bisa mengerti? Nggak bakalan bisa. Kecuali kita berjaga-jaga melihat pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Baik, puji Tuhan, saudara. Saya percaya saudara mulai memahami ya. Dan saudara nanti akan mulai dan sedang mulai ya. Semakin mengerti. Saudara akan melihat dengan jelas pekerjaan roh Allah di dalam saudara. Pasti akan melihat. Dan hati saudara akan secara otomatis diarahkan kepada Tuhan. Dan tanpa sadar, saudara akan meninggalkan dunia ini. Jadi bukan lagi dengan usaha saudara meninggalkan dunia ini. Jadi firman yang dikatakan keluarlah kamu daripadanya, itu hanya sebagai satu sebagai satu kadang sudah dapat kata-katanya tapi lupa ya. Sebagai satu kontrasnya gitu, kontradiksinya gitu. Jadi ketika dikatakan sempurnalah kamu, hendaklah kamu sempurna, ya nggak bisa kita sempurna. Artinya kita mesti melekat dengan Dia, makanya kita bisa sempurna.
Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Nggak bisa kita jaga hati kita. Kecuali dia menyatu dengan kita. Dan kita menyatu dengan dia. Jadi semua penjelasan Tuhan yang di Alkitab itu semakin kita mengerti, oh ini maksudnya ya. Siapa yang bisa menerangkan tinggal dalam dia, tinggal dalam firman-Nya, firman? Nggak bisa. Kecuali kita terus terarah kepada dia. Jadi, kita nggak bisa dengan usaha kita bersembunyi dari Lucifer. Bagaimana caranya bersembunyi lari daripada dunia ini? Masa kita mau lari ke hutan? Kalau mereka dulu iya. Tetapi kalau semakin dalam kita tinggal di dalam dia, maka kita tersembunyi di dalam Tuhan. Makanya kan sudah berusaha orang-orang Farisi mau menangkap Tuhan. Mana bisa? Tapi kan sudah waktunya. Apakah dia menghindar? Tidak. Dia hadapi. Karena dia tahu sudah waktunya. Nah, seperti itulah prosesnya di dalam kita. Namun, kita juga mesti melihat bagaimana kepada ketujuh jemaat itu ada namanya jemaat Philadelphia. Aku tahu kekuatanmu tidak seberapa. Aku akan melindungi engkau. Jadi, kalau dikatakan puncak daripada jemaat Tuhan, kalau Bukit Sion itu puncak keindahannya Tuhan. Kalau puncak kita adalah sebetulnya jemaat Philadelphia. Sampai Tuhan menyuruh utusan iblis itu bertekuk lutut. Mereka mengakui bahwa aku ada di dalam kamu. Iya, mereka kan melihat Allah. Wow. Inilah pekerjaan Allah di dalam kita. Amin. Baik, puji Tuhan sudah lewat 17. 12 ya. Saya pikir 17. Oke. Baik, untuk besok kira-kira gimana ya? Apakah kita tetap jam 10 atau ada nggak yang mau mengajukan jam 9 kah atau gimana? Enaknya gimana? Tetap aja, Pak. Pak, Ya, Tetap saja jam 10. jam 10? Tetap jam 10? Saya Ya. Ya. setuju kah teman Kenapa, yang Bu? lain? Enggak, kalau setuju semua, kita tetap jam 10 saja. Oh, baik. Jam 10 ya. Sip ya, jam 10 ya. Jadi kami saja yang ada di sini, jadi saudara tetap. Tapi lebih enaknya Zoom ya. Kalau teman-teman yang di radio juga, jangan juga di radio ya. Di Zoom. Ya, supaya ini nampak seperti beribadah gitu ya, kelihatan gitu ya. So, jadi teman-teman yang di radio, tapi tetap juga bisa ini ya. Tapi sekali-sekali inilah, karena kan benar-benar besok memang semua ibadah kan online ya. Rata-rata kan semua besok ibadah online. Ya, jadi kita besok benar-benar ibadah. Ibadahnya ya pakai Zoom ini ya, supaya kita ini. Haleluya. Ya, baik. Jadi kami yang ada di sini jadi ya seperti ini aja modelnya juga. Tapi nggak tahu apa kami buat di sini atau di sana. Di depan ya. Tergantung nanti posisinya gimana ya. Jadi kita terbiasa nanti ibadah seperti ini ya ke depannya. Ya, jadi
kita akan mengalami banyak perubahan juga sebetulnya ya. Dengan sistem yang sedang ada ini. Memang saudara kalau semakin mereka meneliti virus itu saudara, semakin mereka dibuat bingung saudara. Jadi jangan saudara hanya berpikir bahwa itu hanya akal-akalan elit global gitu ya. Enggak. Mereka pun semuanya dibuat bingung. Karena sebetulnya kan nggak tahu. Yang ada kebocoran itulah katanya ini. Orang nggak tahu sampai hari ini. Simpang siur semua beritanya. Karena itu memang sengaja dibuat. Kacau. Jadi kalau ada orang mengatakan misalnya begini, oh sudah bermutasi sampai 40 jenis gitu. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa itu sudah sampai itu bermutasi karena apa? Karena dia diberikan antibodi gitu. Justru dia melawan. Itu semua sebetulnya bukan hanya sekedar hoax. Itu kan mereka para peneliti yang menyampaikan opini mereka, pendapat mereka. Tapi itu juga dibuat oleh Allah, diizinkan oleh Allah untuk membuat orang menjadi begini. Goncang. Ya, goncang itu. Tergoncang. Mau tidak mau cari Tuhan. Itu sebetulnya tujuannya. Jadi jangan ini anggap. Jadi kalaupun misalnya saudara bisa lihat itu, tujuannya ketika diizinkan saudara melihat, mendengarkan itu, tujuannya adalah supaya saudara semakin mengerti bahwa Tuhanlah satu-satunya perlindungan kita. Bahwa kita akan semakin merasakan kedamaian, kebahagiaan, keteguhan di hati kita. Amin ya. Makanya saudara akan punya satu nanti di dalam hati saudara. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Saya bersyukur. Saya sudah ada di surga. Terima kasih Tuhan. Nah, dari situlah baru lahir doa-doa syafaat kita. Memohon anugerah Allah. Supaya orang-orang pilihan yang tertipu ini, banyak yang tertipu gitu ya. Mereka boleh diselamatkan. Walaupun kadang-kadang seperti ditarik dari api ya. Karena pekerjaannya itu terbakar semua. Saudara, kita semakin menyadari bahwa hanya pekerjaan Allah saja. Enggak ada lagi mengenai kita, tapi mengenai Dia. Inilah yang membuat kita aman. Ya, jadi tetap saudara berjaga dalam arti Dia sendiri yang sedang menyatakan dirinya. Jangan takut sedikit pun terhadap berita-berita apapun yang ada di luar. Amin. Jangan takut sedikit pun. Tinggallah di dalam Dia. Percayakan hidupmu sepenuhnya kepada Dia. Mau apapun dibilang gitu. Karena Tuhan, karena kita tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Iya, gimana ya nanti ya, gimana? Gimana nanti ya kalau misalnya saya dipaksa begini, nggak harus bekerja lagi. Jadi jangan juga saudara, harus kalau begitu, tinggalkan pekerjaan. Salah juga. Karena dengan saudara bekerja di sana, tetap bekerja di sana, saudara akan merasakan, akan tahu apakah saudara masih tergoncang atau tidak. Amin. Jadi jangan paksa dirimu, jangan buat segala sesuatu. Jangan pikir-pikirkan apa yang mau saudara lakukan. Tapi izinkan Dia yang melakukan di dalam saudara. Izinkan Dia yang berbicara melalui mulut saudara. Kalau Dia berbicara melalui mulut saudara, itu saudara firman itu berkuasa. Amin. Siapapun kita, apapun posisi saudara di perusahaan, ketika Tuhan sudah berfirman melalui mulut saudara, perkataan itu menggoncangkan.
Jadi, saudaralah yang harus menggoncangkan mereka. Bukan mereka yang menggoncangkan saudara. Saudaralah yang menggoncangkan dunia ini. Jangan dunia biarkan menggoncangkan saudara. Perkataan firman yang ada di mulut saudara. Itu menggoncangkan pemahaman-pemahaman. Jangan tahan-tahan. Jangan fleksibel lah dengan Tuhan. Ketika ada orang yang menanyakan saudara atau bagaimanapun gitu ya. Mau cerita begini, memaksa saudara. Oh, kamu harus vaksin lah, kamu gini. Tunggu jawaban apa yang akan saudara sampaikan kepada mereka. Tunggu. Tiba-tiba saudara akan terbersit ngomong ini. Keluar ngomong, buka mulut ngomong ini. Maka mereka itu akan, dan mereka akan melihat sendiri berita-berita berikutnya yang akan menggoncangkan mereka. Sehingga mereka mau tidak mau akan datang kepada saudara. Itulah tujuan Tuhan mempertahankan saudara ada di sana. Amin. Saudaralah pemilik perusahaan itu. Ya? Bukan mereka. Orang-orang fasik itu hanya ditugaskan untuk mengumpulkan segala sesuatu yang akan diwariskan kepada orang-orang benar, kepada orang-orang pilihan. Kira-kira begitu pengertiannya. Kalau saudara pemilik perusahaan itu, masa saudara takut dengan omongan-omongan anak buah saudara? Tapi ingat, kalau saya katakan saudara, karena saudara itu blended dengan Tuhan, menyatu, terhilang di dalam Tuhan. Inilah pekerjaan Allah dalam hidup kita. Inilah yang saudara perlu nanti-nantikan. Izinkan Tuhan menghakimi saudara. Karena penghakiman itu adalah demi kebaikan kita. Baik, puji Tuhan. Haleluya, mari kita berdoa. Baik, terima kasih Bapak Surgawi. Kami sangat bersyukur pagi hari ini buat anugerah-Mu. Engkau menolong kami semua. Sepanjang hari ini kami berkati. Kami lepaskan damai sejahtera. Anugerah Allah memampukan kami untuk boleh memahami pekerjaan Allah dalam hidup kami. Kami sangat bersyukur hari-hari ini Bapak. Teman-teman kami juga yang di radio, mereka juga ditolong oleh Allah. Terima kasih Bapak, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Bagimulah segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Sampai selama-lamanya. Semua orang percaya katakan, amin.